Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan materi tentang evaluasi tablet. Setelah pekan lalu kita membahas evaluasi tablet dimulai dari keseragaman bentuk dan ukuran, bobot, via friksi hingga keseragaman kandungan dan bobot. Kali ini kita akan masuk ke dua evaluasi terakhir, yaitu waktu hancur dan disolusi. Jika ke 4 evaluasi sebelumnya di pekan lalu itu membicarakan tentang bagaimana sifat fisik dari suatu tablet yang telah diproduksi. Jadi untuk mungkin masih ingat tentang preformulasi. Jadi preformulasi itu tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu sifat fisikokimia dan biofarmasi yang stabil. Sifat fisikokimia dan biofarmasi yang stabil. Jadi 4 evaluasi pada pekan sebelumnya itu adalah evaluasi tentang apakah suatu tablet yang dihasilkan memiliki sifat fisikokimia yang stabil. Sedangkan 2 evaluasi terakhir ini mungkin kecuali di keseragaman kandungan ya. Jadi keseragaman kandungan itu masuknya adalah ke biofarmasi, sama dengan waktu hancur dan disolusi ini. Oke, jadi untuk evaluasi keseragaman bobot dan waktu keseragaman kandungan, sekarang waktu hancur dan disolusi itu adalah evaluasi menggambarkan biofarmasi. Sifat fisikokimia yaitu adalah tentang bagaimana sifat fisik dari si tabletnya tadi, bentuknya apakah sesuai, ketebalannya, kemudian kekerasannya sampai ke rapuhannya dan bobotnya. Nah, kalau biofarmasi itu akan lebih berkaitan ke efektivitasnya. Bagaimana si tablet tersebut bisa memberikan efektivitas. Jadi setelah dia memiliki fisik yang sesuai, yang bagus, nah saat dia dikonsumsi apakah dia dapat bisa memberikan efektivitas yang sesuai pula saat dia dikonsumsi. Ya, jadi kalau seperti keseragaman kandungan kemarin, berarti ditargetkan adalah jika misalnya paracetamol dengan kadar 500 mg saat dikonsumsi, saat dicek di peredaran darah, pada darah pasien, kadarnya itu sesuai dalam masuk dalam rank standar deviasinya lebih kurang 500 mg. Itu yang dinyatakan dia memiliki farmasi yang baik. Jadi kenapa? Tujuannya adalah dinyatakan atau ditetapkan tablet tersebut dengan kadar 500 mg, diharapkan dia bisa memberikan dosis terapi pada kadar 500 mg tadi. Baiklah, kita akan masuk ke evaluasi waktu hancur ya. Dari definisinya, waktu hancur tentu parameter ujinya itu adalah berapa lama waktu yang diperlukan dari suatu sediaan tablet yang bulat utuh atau bentuk lainnya itu hancur ya. Dan ini ketetapannya berdasarkan monografinya, yaitu Farmakope Indonesia. Alatnya disebut dengan disintegration tester. Prinsip kerjanya menghitung lamanya waktu hancur sempurnanya seluruh tablet yang diuji dari alat disintegration tester. Penafsiran hasilnya, kecuali dinyatakan lain, semua tablet harus hancur tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet yang salut selaput. Jadi untuk waktu hancur ini ada dua rank waktu yang berbeda, kurang dari 15 dan kurang dari 60. Pembedanya itu adalah dari jenis tablet yang akan diuji. Jika tablet biasa atau tidak bersalut, waktu hancur yang sesuai, yang bagusnya itu adalah kurang dari 15 menit. Jika dia bersalut, waktu hancur yang baik itu adalah lebih dari 15 menit atau kurang dari 60 menit. Dua parameter waktu ini akan berkaitan juga dengan lokasi di mana dia akan diabsorpsi. Jika kurang dari 15 menit berarti absorpsinya adalah di usus. Jika dia salut selaput, maka absorpsinya adalah di usus.
mungkin terbalik tadi, kurang dari 15 menit itu adalah di lambung, jika lebih dari 15 menit kurang dari 60 menit itu adalah di usus. Jadi beda lokasi absorpsi. Waktu hancur ini adalah membedakan lokasi absorpsinya nanti. Ya, jadi ini alatnya, kondisinya akan disetting sesuai dengan kondisi fisiologis tubuh. Nanti keranjang itu pada bagian atas itu akan naik turun ke dalam chambernya. Chamber ini akan berisi medium pelarutnya tadi. Nah, alat ini merupakan analogi dari gerakan peristaltik di dalam usus saat proses menghancurkan atau meremas sari-sari makanan. Begitu juga dengan si obat. Nanti si tablet akan dinaik turunkan, kemudian dicatat waktunya sampai dia akan hancur sempurna. Hilang dari bentuk tablet. Tapi saat dinyatakan dia hancur saja, itu adalah saat dia dari tablet utuh tadi kemudian menjadi tidak tablet utuh. Artinya belum hancur sempurna, itu sudah dinyatakan hancur. Tapi untuk penilaian parameter waktunya adalah sampai dia betul-betul hilang, terlarut ya, melarut di dalam mediumnya tadi atau pelarutnya tadi. Nah, untuk tugas pertemuan kali ini adalah silahkan dicatat bagaimana prosedur kerja meliputi alat dan bahan yang digunakan untuk evaluasi dari waktu hancur ini. Itu bersumber dari FI ke-5. Ya, jadi tugas yang pertamanya itu adalah mencatat evaluasi kerja lengkap alat dan bahannya, bagaimana kondisinya, parameter apa yang ditetapkan, dan rank hasilnya nanti itu bagaimana. Itu ada di FI 5. Ya, untuk yang terbaru kita ambilnya di FI ke-5. Oke. Berapa tablet yang akan digunakan nanti itu juga ada ketetapannya dari Farmakope Indonesia. Oke, yang terakhir itu adalah uji disolusi. Jadi uji disolusi ini tolong digarisbawahi dan betul-betul dipahamkan, karena selama ini kebanyakan mahasiswa itu menyamakan saja atau menganggap bahwa waktu hancur dan disolusi itu adalah satu evaluasi yang sama, yaitu yang diukurnya adalah waktu. Bukan ya. Tapi konsepnya dua-duanya memang akan menggunakan waktu. Kalau waktu hancur yang diuji atau parameter ujinya adalah berapa lama dia hancur, berarti kita ngomongnya waktu. Kalau dia disolusi, yang diukur adalah berapa kadar yang terlarut per satuan waktunya. Jadi berapa kadar yang terlarut dalam satuan waktunya. Dari pengertian disolusi ini adalah melarutnya zat padat ke dalam mediumnya. Jadi disolusi adalah melarutnya zat padat ke dalam mediumnya. Jadi zat padat ketemu air, di mana zat padat tadi hilang, itu yang disebut dengan disolusi. Nah, yang diukur di sini adalah ke kadarnya tadi, ya. Disolusi ini jika waktu hancur merupakan analogi proses penyerapannya. Kalau disolusi ini adalah gambaran dari berapa lama suatu obat itu akan bisa memberikan efektivitasnya. Ya, diharapkan misalnya ada yang pernah mendengar cerita atau ada yang bilang bahwa dia minum obat ini 15 menit, efek yang dirasakannya itu bisa berkurang. Contohnya Antimo lah ya. Ada minum ini mungkin 15 menit bisa aman dia tanpa mabuk di dalam perjalanan, atau obat lainnya itu ya, misalnya nyeri sebagai analgetik atau sebagai antipiretik, dia langsung reda kondisi fisiologis tubuhnya yang sakit tadi itu bisa langsung reda. Jadi waktunya tadi tentu berkaitan ke semakin tinggi zat yang kadar yang dikandungnya tadi, kadar yang diberikannya. Jadi makanya ada persatuan waktunya, nanti dievaluasi itu akan ada serial waktu pengambilan cuplikannya. Ya, jadi ada serial waktu pengambilan cuplikannya. Mungkin di materi praktikum dari Pak Beni itu sudah jelas, lebih kurang sama dengan slide ini.
di dikta juga bisa dilihat bahwa akan ada nanti range waktu misalnya setiap 5, 10, 15, 20 atau 10, 20, 30, 40 sampai 60 menit pengambilan cuplikan. Artinya apa? Setiap 10 menit, mungkin bisa lihat di alatnya ini. Jadi konsep alatnya sama dengan disintegration tester, yaitu adalah maksudnya settingannya sesuai dengan suhu tubuh kita 37 derajat lebih kurang, kemudian disolusinya disesuaikan juga nanti sama masing-masing monografinya. Waktu hancur juga akan disesuaikan dengan masing-masing monografinya, apakah dia pakai Aqua D saja atau pakai Dafpar lautan buffer gitu ya. Jadi untuk alat disolusi ini juga ada tugas keduanya, yaitu coba cari juga cara kerja dan alat bahan lengkapnya untuk evaluasi dissolution tester ini, evaluasi disolusi. Yang digambar ini apakah metode dayung, apakah metode keranjang, kemudian berapa tablet yang akan digunakan, kemudian apa yang akan dinilai nanti ya. Jadi disolusi yang perlu dipahami itu adalah proses melarutnya zat padat ke dalam mediumnya. Parameter ujinya adalah berapa kadar yang terkandung dalam tiap-tiap satuan waktu yang digunakan untuk evaluasinya. Jadi untuk hasilnya itu sesuai dengan masing-masing monografi dari zat aktif yang akan diuji. Jadi berapa waktunya, misalnya kalau tidak salah itu seperti parastamol itu akan terdisolusi 85% dalam 30 menit dan segala macamnya. Jadi keterangan itu akan ada di masing-masing monografinya. Jadi selain cara kerja dan evaluasi secara lengkapnya tadi, tolong juga dicari satu contoh zat aktif untuk bisa cross check langsung lah gitu, atau melihat FI-nya langsung, bagaimana sih yang mana sih yang dinyatakan bahwa itu adalah rank ketetapan dari hasil disolusi yang seharusnya, rank pembanding disolusinya ya. Jadi setelah dicari evaluasi dan cara kerja secara lengkapnya, tambahkan juga contoh zatnya. Misalnya disolusi zat ini harus hasilnya adalah terdisolusi berapa persen dalam berapa menit. Jawabannya adalah seperti itu. Oke, untuk disolusi ini, jadi selain dari alat dissolution tester ini, kan tadi Ibu bilang per setiap satuan waktunya akan diambil cuplikannya. Jadi akan dipipet 10 mili, kemudian itu akan dibuat larutan serial dulu, dibuat kurva kalibrasi, kemudian akan diukur absorbansinya. Jadi selain dari alat dissolution tester, alat lainnya yang akan membantu proses evaluasi disolusi itu adalah spektrofotometer. Apakah dia UV atau UV visible itu akan tergantung dari zat aktifnya, apakah dia berwarna atau tidak. Ya. Jadi yang pertama kali dilakukan itu step-stepnya adalah untuk disolusi ini penentuan panjang gelombang maksimum atau lambda max ya. Penentuan panjang gelombang maksimum atau lambda max. Misalnya contohnya adalah parastamol. Diketahui pada monografi parastamol tadi panjang gelombang maksimumnya adalah 243 nanometer. Nah, tujuan dari penentuan panjang gelombang maksimum ini atau dari definisinya, mungkin di kimia farmasi juga sudah diberikan materi tentang penggunaan spektro ini ya. Lambda max atau panjang gelombang maksimum yaitu apa maksudnya gitu ya. Jadi tujuannya itu adalah menetap panjang gelombang maksimum. Tujuan dilakukannya penentuannya itu adalah untuk mengetahui pada panjang gelombang mana terjadi serapan yang paling maksimum. Jadi lambda max itu menandakan serapan yang paling maksimum. Terjadi serapan yang paling banyak dari si zat aktifnya tadi. Nah, itu yang akan dijadikan sebagai panjang gelombang maksimumnya. Jadi paham ya? Yang pertama itu cara kerja disolusi ini adalah penentuan panjang gelombang maksimum. Untuk apa panjang gelombang maksimum dilakukan? Untuk mengetahui pada panjang gelombang berapa si zat aktif ini paling banyak diserapnya.
Ya, jadi kalau kurang berarti kan masih sedikit yang diserapnya. Pokoknya panjang gelombang yang paling tinggi, yang paling maksimum terjadi penyerapannya. Itu yang akan dijadikan itu akan disetting jadi panjang gelombang tadi misalnya 240 ya, setelah dievaluasi dari evaluasi hasil kita monografi 243 punya kita nanti dapatnya 240. Nah, angka 240 ini akan disetting di alat spektronya. Jadi yang pertama itu adalah penentuan panjang gelombang maksimum untuk mendapatkan berapa panjang gelombang serapan paling maksimalnya. Datanya digunakan untuk men-setting alat spektrofotometernya. Jadi di setting alatnya akan bekerja pada range 240 tadi. Kemudian yang kedua adalah penentuan kurva kalibrasi. Apa itu kurva kalibrasi? Nah, ini yang disebut dengan larutan serial tadi. Akan ada beberapa larutan serial yang akan dibuat. Mungkin di diktat bisa dilihat ya. Jadi contohnya itu ada di diktat misalnya 2, 4, 6, 9, 11 ya. Itu ada 6 atau 7 deretan larutan serial yang akan dibuat. Nah, itu akan pembuatan larutan serial ini tujuannya adalah untuk mendapatkan persamaan regresi ya. Jadi menentukan persamaan regresi. Persamaan regresi itu mungkin masih ada yang ingat, Y sama dengan AX lebih kurang B atau BX lebih kurang A ya. Keumumannya adalah ya bisa kedua-duanya gitu ya. Jadi Y sama dengan AX lebih kurang B, itu disebut dengan persamaan regresi. Nah, yang ketiga baru penetapan disolusi dari si zat aktifnya tadi. Jadi data persamaan regresinya itu akan jadi tadi kan ada selang waktunya 10 menit, 20 menit, 30 menit. Jadi setiap diambil 10 mili pada masing-masing waktu tadi diukur absorbansinya. Jadi setiap 10 mili didapatkan masukkan ke alat spektro, dihitung absorbansinya. Kalau dia larutan yang tidak berwarna berarti dalam range 200 sampai 400 nanometer. Jadi kurang dari 200 itu masih belum bisa diambil datanya, lebih dari 800 itu harus diencerkan lagi ya. Lebih dari 400 itu akan diencerkan lagi. Nah, data absorbansi dari masing-masing waktu tadi itu akan dimasukkan ke dalam Y. Jadi data absorbasi dari masing-masing waktu akan dimasukkan ke dalam nilai Y dari persamaan regresi tersebut. Yang dicari apa? X-nya atau konsentrasinya tadi. Oke, mungkin ini perlu contoh ya. Langkah disolusi. Oke, yang pertama itu adalah penentuan panjang gelombang maksimum. Tujuannya mengetahui pada panjang gelombang berapa terjadi serapan maksimal ya. Contohnya parastamol monografinya itu adalah 243 nanometer. Nah, hasil praktek misalnya nanti itu adalah 240 nanometer. Oke, jadi nanti hasil praktek kita adalah 240 nanometer. Kemudian setelah penentuan panjang gelombang maksimum adalah pembuatan kurva kalibrasi. Pembuatan kurva kalibrasi. Nanti akan ada beberapa larutan serinya, misalnya di sini 2, 4, 5, 7, 9. Yang akan dicari itu adalah berapa absorbansinya. Ya. Ini panjang gelombangnya.
lambda ya. Oke, ini panjang gelombangnya. Jadi masing-masingnya nanti akan ada panjang gelombang maksimumnya. Kalau dia tidak berwarna, cairannya itu adalah dalam range 200 sampai 400 nanometer. Jadi misalnya di 2 itu adalah 0,223. Kemudian di sini otomatis akan naik menjadi 0,357 dan seterusnya. Batas maksimumnya di sini adalah harus kurang dari 400 nanometer ya, itu range-nya. Nah, dari persamaan hasil dari kurva kalibrasi ini akan didapatkan persamaan regresi. Y sama dengan AX lebih kurang B. Ya, ini yang disebut dengan persamaan regresi. Nah, persamaan regresi ini yang akan dicari itu adalah nilai X-nya atau nilai konsentrasinya. Data dari alat nanti dari alat untuk persamaan regresinya nilainya itu Y ini masih kosong, A itu sudah dari alat ya, X yang dicari, B juga dari alat. Jadi A itu sudah ada dari alat, B juga sudah dari alat. Yang mau dicari ini adalah yang X-nya atau konsentrasinya tadi. Ini akan dicari. Nah, yang mengisi Y itu adalah absorbansi dari sampel, yang absorbansi dari sampelnya, sampel uji kita. Kita lanjutkan ke evaluasi ketiganya, itu adalah baru disolusi. Jadi nanti ada waktu masing-masing cuplikannya, range waktu. Persatuan waktunya, cuplikan yang akan diambil. Tadi Bu ceritakan misalnya 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, sampai ke 45 menit. Jadi masing-masing ini nanti akan ada diuji spektronya, ditentukan absorbansinya, didapatkan masing-masing nilai absorbannya. Nah, nilai absorban inilah yang dimasukkan ke dalam bagian dari ke dalam persamaan regresinya, yaitu untuk nilai Y. Oke, kita kasih contoh. Misalnya di sini pada waktu 10 menit itu absorbansinya adalah 0,315 ya. Berarti untuk masuk ke persamaannya adalah Y sama dengan AX lebih kurang B 0,315. Misalnya di sini Ibu ini kan aja dulu ya, pakai kode aja dulu. Jadi ini konsepnya adalah untuk mengetahui Y itu dinilai sama apa. Nah, untuk A sama B itu sudah ada datanya dari alat spektro tadi ya, yang A-nya. Kemudian A sama B ini dari alat. Yang dicari apa? Yang dicari adalah X-nya. X itu adalah konsentrasinya tadi.
Kita masuk ke ini tadi. Jadi seperti yang di sini ya. Menghitung konsentrasi X dari persamaan regresi. Setelah dapat konsentrasinya baru bisa dihitung adalah kadarnya. Ya. Selanjutnya lanjutan dari setelah dapat konsentrasi itu adalah yang dihitung kadar terlarutnya, kadar terdisolusi, KD X dikali V, dikali V kali V dikali X yang di konsentrasi tadi. Oke, jadi rumus volumenya kali faktor pengenceran ya. Ada faktor pengencerannya kali berapa volumenya, berapa kali konsentrasinya, sehingga nanti didapatkan ini adalah kadarnya, kadar terdisolusi. Kemudian baru masuk hitung ke persen terdisolusinya. Kadar yang didapat per kadar yang sebenarnya kali 100%. Nah, makanya tadi ada hasilnya, jawabannya untuk parastamol itu contohnya adalah dalam 80 sekian, sekian persen dia sudah terdisolusi. Jadi jadi sampai di persen terdisolusi inilah dia yang akan dicari nanti. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kelanjutannya apa tadi kita dapat kadar. Jadi untuk disolusi ini kita bisa menentukan T setengah yaitu waktu paru, dan T90 yaitu adalah waktu daluarsa dari si obatnya tadi. Jadi waktu paru kapan dia kadarnya menjadi setengahnya saja, berarti sudah mulai efektif dia dan sudah mulai akan menghilang efeknya tadi dari dalam tubuh kita. Oke, untuk materi Bu rasa cukupkan sampai di sini saja satu video. Jika ada pertanyaan tadi, ini ada pertanyaannya itu adalah untuk alat dissolution tester, apakah kedua jenis tablet bisa digunakan? Ya bisa. Untuk tentu saja nanti pembedanya adalah lama waktu atau jarak waktu yang akan diambil untuk dicuplik. Karena untuk salut selaput tentu waktunya akan lebih lama. Dan berapa jumlah tablet yang digunakan, itu jumlah tabletnya itu ada di FI-nya. Itu tergantung dari masing-masing alat. Jadi ini merupakan tugas yang akan dicari. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi adalah tidak hancur dalam waktu kurang dari 15 menit. Faktor apa? Ya, jadi ini bagus dikaitkan dengan faktor penyebabnya. Jika dia tablet biasa seharusnya kurang dari 15 menit, kok lebih dari 15 menit, berarti faktor dari formulasi apa yang mempengaruhinya. Itu umumnya adalah zat pengikatnya yang terlalu banyak. Jadi dia akan lama untuk hancurnya tadi. Solusinya bagaimana? Berarti sama seperti pertanyaan-pertanyaan di evaluasi sebelumnya, akan diulang lagi formulasinya sampai dia sesuai persyaratannya. Itu untuk tablet biasa adalah yang seharusnya kurang dari 15 menit ya. Oke, terima kasih untuk dua pertanyaan yang masuk. Pertanyaan lain masih bisa Ibu tanggapi, tapi melalui chat di WA saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan. Oh ya, tugasnya itu dikumpulkan seperti biasa sebelum praktikum dilaksanakan.
Ya, kita praktikum itu adalah di hari Sabtu ya. Berarti di hari Jumat jam 12 itu tugasnya sudah masuk ke email Labtekfar ya. Oke, jangan lupa pembeda dari tugasnya dengan praktikum diganti saja dengan yang di minggu lalu. Sebentar, yang di minggu lalu itu apa ya? Ibu lupa. Teori Teksol pertemuan 2. Tugas teori Teksol pertemuan 2. Sebentar. Oke, nanti untuk subjeknya itu nanti akan kita sesuaikan saja nanti di grup saja Ibu kasih lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.